Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Sinta Yuliana dari kelas 12 MIA 3, nomor absen 2. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan iptek dalam rangka kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara. Sebelum itu, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa di setiap manusia itu mempunyai hak yang melekat pada dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan hak warga negara adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap orang yang menjadi anggota dari sebuah negara. Saat ini di Indonesia banyak sekali pelanggaran hak warga negara. Salah satu faktor penyebabnya yaitu penyalahgunaan teknologi. Seiring berkembangnya globalisasi di Indonesia, semakin banyak pula dampak yang dihasilkan, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Berikutnya, saya akan membahas tentang contoh-contoh pelanggaran hak warga negara di Indonesia, dasar hukum IP, dan cara penanggulangan agar tidak terjadi pelanggaran hak warga negara. Cybercrime, kejahatan dunia maya atau dalam bahasa Inggris disebut cybercrime, adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penyalahgunaan hak cipta, penipuan lelang secara daring, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, penipuan identitas, dan lain-lain. Cyberbullying, intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya, dalam bahasa Inggris disebut cyberbullying, adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta atau biasa dikenal dengan pembajakan adalah penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. Pencemaran nama baik. Secara umum, pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun melalui tulisan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT, antara lain 1. Pasal 34 Undang-Undang IT tahun 2008 tentang pelanggaran hak cipta menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki. 2. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT tentang pencemaran nama baik menyatakan bahwa
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. 3. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT tentang ujaran kebencian yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas ras, suku, agama, dan antar golongan atau biasa disebut dengan SARA. Cara mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara adalah 1. Hindari memberikan komentar yang menyinggung orang lain. 2. Hindari berbicara yang berkaitan dengan SARA. 3. Hindari kata-kata kasar. 4. Dilarang menyebarkan berita hoaks. 5. Hindari yang dinamakan pencemaran nama baik.